Dulu nggak? Nanti setelah pertanyaan. Oh gitu. Prolog dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sari. Ya. Saya Dwi Jayadi Purnomo, saya Mhm. CGP Angkatan 9, Kota Jakarta Timur, bermaksud mewawancarai Ibu sebagai wakil kesiswaan SMA Negeri 88 Jakarta terkait wawancara tentang dilema etika, Iya. modul 31. Oke, boleh Bu saya bertanya-tanya tentang kasus dilema etika yang ada di sekolah ini gitu, Iya. yang pernah Ibu alami. Ya, terima kasih Pak DJ atas pertanyaannya. Ya, perkenalkan dulu, saya Ibu Sari Rahayu, Wakil Bidang Kesiswaan. Kalau Pak DJ menanyakan tentang kasus, ya jelas banyaknya pasti di kesiswaan. Banyak Tapi ya Bu ya. saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Siap. Dari kasus yang pernah kita alami, kalau ngomongin dilema etika, di sini yang pernah kita alami adalah mengenai pencopotan KJP. Pencopotan KJP ya Bu ya. Iya, pencopotan KJP ini sebenarnya atas dasar siswa tersebut berada di tempat TKP tawuran. Yang namanya KJP itu terlepasnya ininya harus ada di istilahnya ada dia melakukan pelanggaran pasti langsung copot KJP. Yang memberatkan dia itu adalah keberadaannya. Beradaannya Bu ya. Sebetulnya di satu sisi kita dilemanya begini, kasihan anak orang nggak mampu, sedangkan kesehariannya butuhnya ada uang. Sedangkan orang tuanya adalah hanya seorang buruh cuci. Dia sudah tinggal orang tuanya sejak masih kecil. Dilema kita adalah di satu sisi kita kasihan dengan anak tersebut, di satu sisi kita akan ngikutin peraturan yang ada. Itu kan dilema buat kita. Apa yang harus kita lakukan untuk anak itu? Yang jelas kita mengalami satu dilema. Dilema ya Bu ya. Jadi kita yang jelasnya di sini adalah kita mengikuti aturan yang ada, yaitu peraturan gubernur, dan dia sudah melanggar dari tata tertib SMA Negeri 88 Jakarta. Siap. Baik Bu. Kalau ketika menjalankan pengambilan keputusan, eh, tadi udah kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya, Iya. KJP ya. Iya. Nah, berarti kita bisa masuk ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedurnya bagaimana sih Bu Ibu mengambil keputusan gitu? Ya, dalam pengambilan langkah-langkah untuk keputusan, yang jelas yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu nilai yang bertentangan dalam situasi ini tuh apa sih sebetulnya gitu loh. Ternyata di sini kan nilai-nilainya adalah anak itu salah karena dia sudah ada di tempat TKP. Yang kedua adalah siapa sih yang paling terlibat dalam kasus ini? Kita menentukan siapa yang terlibat. Kalau memang anak ini terlibat, ya udah apa boleh buat, kita ambil keputusan. Yang ketiga, fakta-fakta kita ngumpulin dong, fakta-fakta yang relevan dengan kejadian tersebut. Contohnya, semenjak ada informasi tersebut, kita mengambil fakta-fakta, bener nggak sih informasi yang kita terima bahwa anak SMA Negeri 88 terlibat tawuran. Kita telusuri dari staf kesiswaan, datangi ke rumahnya karena anak itu alfa. Ternyata setelah kita periksa, ternyata anak tersebut sudah tidak ada di rumah sejak malam hari. Namun kita kan belum tahu pasti tentang cerita yang selengkapnya. Jadi fakta-fakta kita kumpulkan dahulu, baru kita bisa mengambil satu keputusan. Benar nggak anak ini ada di tempat TKP, atau bagaimana kronologisnya dengan anak ini. Langkah berikutnya adalah kita uji benar apa salah anak tersebut dari fakta-fakta yang sudah kita dapati. Itu langkah berikutnya. Setelah pengujian itu sudah selesai, jika anak ini benar-benar salah, ya sudah kita tetapkan suatu keputusan. Seperti itu. Oke, siap. Lalu mungkin ada pertanyaan lanjutan Bu. Apa aja sih Bu yang dianggap Ibu sebagai sesuatu yang sifatnya efektif untuk mengambil keputusan? Yang sifat efektif di sini, yang jelas di sini adalah kita punya prinsip. Yang jelas di sini kalau saya untuk mengambil keputusan, saya akan berprinsip apa yang akan saya ambil. Kan prinsip itu ada banyak ya di dalam materi dilema etika ini, ada banyak. Saya sih ngambilnya prinsip berpikir berbasis peraturan. Iya. Kalau kita ngomongin prinsip berbasis peraturan berarti
ada beberapa pengambilan keputusan yang diperhatikan, misalkan apakah kita berpihak kepada anak? Apakah kita ambil keputusan ini sesuai dengan nilai kebijakan dari pemerintah? Atau yang sebaliknya, apakah keputusan ini dapat kita pertanggungjawabkan? Jadi kalau kita berbasisnya pada peraturan yang ada, maka kita ikuti aturan yang ada. Karena kita juga nggak bisa kalau itu udah peraturan dari PLT gubernur, yang namanya instansi itu nggak bisa menolak itu. Jadi kita berpikirnya pada prinsipnya lebih singkat saja, kita berpikir dengan berbasis peraturan. Oke, siap. Nah, tantangannya apa Bu kira-kira untuk setiap pengambilan keputusan pasti punya tantangan. Ya, betul banget. Yang pertama adanya perasaan tidak enak. Jadi kita nih, kayak kalau saya sebagai wakil kesiswaan adalah banyak nggak enaknya. Di satu sisi mungkin tidak memberikan kepuasan kepada pihak anak tersebut dari pihak keluarga. Di satu sisi saya merasa bersalah sudah mencopot KJP. Berarti kan istilahnya itu suatu tantangan buat saya, adanya perasaan yang buat saya itu kayaknya serba nggak enakan. Itu tantangan buat saya, Pak. Jadi kalau misalkan kita menetapkan suatu keputusan, yang jelas salah satunya adalah memang kita harus berani memberikan sanksi walaupun ujung-ujungnya tidak enak. Iya. Nah, itu tantangan buat saya. Iya. Berdampak buat siswa dan keluarga yang bersangkutan. Oke. Baik. Oke. Lalu Ibu punya jadwal-jadwal tertentu nggak untuk membuat sebuah merumuskan keputusan? Apakah setiap keputusan itu harus diputuskan hari itu juga, atau Ibu merancang waktu untuk merumuskan atau mempelajari kasus tersebut untuk ditetapkan sebagai sebuah kebijakan gitu? Ya, betul. Untuk menetapkan suatu keputusan enggak sembarangan. Ya. Apalagi ini kasusnya udah menyangkut pribadi, keluarga anak tersebut, yang intinya mungkin buat mereka adalah sangat merugikan karena sudah kehidupan sehari-harinya. Intinya adalah kita dalam mengambil keputusan, kita melalui suatu proses, Pak. Enggak ujuk-ujuk langsung kita kasih putusan copot KJP, enggak. Kita harus bisa menggali dulu, atau istilahnya seperti tadi saya bilang, mengumpulkan fakta dulu. Bagaimana fakta itu berasal dari kayak tadi awal anak itu tidak hadir kena apa, informasi dari sekitar tangganya, atau kita melakukan home visit bener apa enggak anak itu enggak masuk karena penyebabnya apa. Jadi di sini dalam melakukan pengambilan keputusan kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Enggak sekonyong-konyong. Enggak tiba-tiba ya, enggak tiba-tiba, kasihan soalnya. Harus berdasarkan beberapa pertimbangan agar fair dan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Oke. Baik Bu, nomor 7 nih Bu pertanyaannya. Iya. Kalau tadi kita udah bicara tentang tantangan, lalu kita bicara tentang bagaimana teknis penyelesaian kasusnya. Pertanyaan ke-7 lebih kepada, ada nggak sih faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk bisa mengambil sebuah keputusan gitu? Dalam mengambil sebuah keputusan, faktor-faktor yang memudahkan Ibu. Dalam pengambilan sebuah keputusan, saya walaupun di sini wakil bidang kesiswaan, tapi saya juga sebagai seorang guru dong. Seorang guru yang tugasnya adalah mendidik. Selain mendidik juga kita melakukan istilahnya kita melatih anak untuk bisa cerdas. Jadi di sini yang dilakukan di sini untuk mempermudah faktor-faktornya adalah kita adalah sebagai figur. Kita sebagai figur dari peserta didik, kita sebagai model bagi mereka. Artinya di sini adalah kita punya pengalaman dalam mengambil keputusan, bahwa faktor yang mempermudah adalah dengan pengalaman kita mempunyai sikap mental untuk mengambil suatu keputusan, bagaimana kesiapan kita. Jadi itu sebetulnya yang mempermudah itu adalah dari diri kita sendiri, si pengambil keputusan dong. Siap nggak dia ngambil keputusan seperti itu gitu loh. Kan kalau enggak kan yang ada dilema terus menerus gitu ya. Terus ya Bu. Terima kasih Bu. Lalu nomor 8 yang terakhir, pertanyaan terakhir. Dari setiap kasus dilema etika yang Ibu putuskan, kira-kira pelajaran apa sih yang paling berharga Bu? Yang pernah Ibu ambil dari kasus-kasus tersebut? Ya.
pembelajaran yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan adalah bahwa saya di sini ya kalau dilihat dari kesiswaannya adalah sebagai pemimpin, ya kan. Jadi kalau dilihat dari gurunya adalah sebagai public figure. Jadi di sini yang bisa dipetik adalah bahwa dalam mengambil keputusan itu kita nggak boleh egois. Kita harus mendekatkan kepada perlu nggak sih anak tersebut dikenai sanksi atau hukuman. Jadi kita intinya adalah jangan egois, itu aja sih. Jadi sebijak mungkin agar nanti tidak terkesan egois dan malah merugikan, bukan menjadi solusi ya Bu, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu luangnya yang diberikan kepada saya untuk menggali segala bentuk bagaimana sih membuat keputusan di tengah-tengah dilema etika yang terjadi pada bidang kesiswaan ya Bu. Iya, ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak, lalu selamat beraktivitas buat Bu Sari. Terima kasih. Semoga perbincangan ini bermanfaat buat saya, juga bermanfaat buat yang lain, dan bermanfaat buat Bu Sari. Bisa nanti diberikan contoh untuk yang lain-lain dalam pengambilan keputusan tentunya. Terima kasih Bu Sari. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.